Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Ainun Mutahara Iwan dan rekan saya Diva Trisha Bani Sutarma, Mas Hari Kanang, Mustafsirat, Anissa Ambulan, dan Fatilae. Kami dari kelompok 1 mata kuliah bimbingan konseling dari kelas BC 214. Nah, kali ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi dari bimbingan konseling. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Nah, sebelum penjelasan lebih jauh, kami akan menjelaskan dulu nih, apa itu bimbingan dan konseling. Jadi, ada beberapa ahli yang memaparkan bahwa bimbingan dan konseling itu memiliki konsep yang berbeda. Mengapa demikian? Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bimbingan. Jadi, bimbingan itu berasal dari terjemahan guidance, yaitu pemberi bantuan atau pemberian pengarahan kepada seseorang. Ada beberapa pendapat ahli mengenai bimbingan dan konseling. Yang pertama ada dari Muhammad Surya yang menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling itu merupakan suatu proses pemberian bantuan yang sistematis untuk memecahkan sebuah masalah. Walaupun beberapa ahli menjelaskan bimbingan dan konseling secara berbeda-beda, namun pengertian yang mereka sajikan itu memiliki arti yang sama, bahwa bimbingan merupakan suatu proses pembantuan. Bimbingan dan konseling terjemahan dari bahasa Inggris guidance and counseling. Kata konseling berasal dari kata kerja to counsel yang berarti menasihati atau menganjurkan kepada seseorang secara face to face. Konseling merupakan usaha membantu klien secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus yang dialaminya. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat kita pahami bahwa bimbingan dan konseling di sekolah dasar merupakan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar. Arti layanan ini merupakan bantuan yang diberikan seorang konselor kepada siswa sekolah dasar agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa. Tetapi, dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar, yang memberikan pelayanan ini adalah guru kelas yang telah mengetahui tata cara pelaksanaannya dan telah mengetahui standar kompetensi peserta didik dan tugas pengembangan peserta didik, serta mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling adalah upaya pemberian bantuan agar para peserta didik dapat memahami diri sendiri, baik sebagai makhluk Allah maupun sebagai makhluk sosial. Hal ini yang dimaksudkan adalah agar mereka memahami kekuatan atau kelebihan pribadinya untuk menyongsong masa depannya. Apabila diuraikan secara rinci, bimbingan dan konseling diberikan untuk membantu para peserta didik agar mendapatkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendapatkan kebahagiaan hidup. Apabila seseorang mempunyai perasaan syukur kepada Tuhan atau menyadarkan segala kejadian kepadanya yang Maha Esa, tentu ia akan merasakan kebahagiaan. Nah, disinilah pentingnya anak didik untuk dibimbing agar bisa mendapatkan kebahagiaan hidup sebagai makhluk Allah. Maka pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk peserta didik agar menjadi lebih dekat dengannya, bukan malah sebaliknya. Yang kedua yaitu membangun kehidupan yang bermanfaat. Membangun kehidupan yang bermanfaat sesungguhnya adalah kunci bagi seseorang untuk merasakan hidupnya bermakna. Bermanfaat di sini yang dimaksud adalah bermanfaat untuk diri sendiri maupun bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga yaitu kemampuan hidup bersama dengan individu yang lain. Kemampuan hidup bersama dengan individu yang lain sangat penting dimiliki oleh peserta didik. Misalnya dalam memenuhi kebutuhan makan, sandang, papan, kendaraan, pendidikan, bahkan liburan, manusia tentu tidak dapat memenuhinya secara sendiri. Secara khusus, bimbingan konseling bertujuan untuk membantu dan mencapai tugas-tugas perkembangan meliputi aspek pribadi,
sosial, belajar, dan karir. Nah, bimbingan konseling memiliki komitmen yang kuat dalam nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan di dunia pergaulan. Nah, selanjutnya, bimbingan konseling memiliki sifat positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, selanjutnya, bimbingan konseling pula memiliki kemampuan interaksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk hubungan, persahabatan, persaudaraan, atau silaturahmi dalam semua manusia. Pada dasarnya, bimbingan dan konseling dilakukan dalam bentuk upaya pemahaman, pencegahan, pemeliharaan, dan penyembuhan. Setiap bentuk upaya tersebut mengacu kepada 4 fungsi bimbingan sebagai berikut. 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. 2. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan yang membantu peserta didik untuk memilih jurusan sekolah, jenis sekolah, dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Kegiatan dalam fungsi penyaluran ini meliputi bantuan untuk menatap kegiatan belajar di sekolah. Dalam melaksanakan fungsi, yaitu pembimbing atau konseling, perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di sekolah dan di luar sekolah. Fungsi bimbingan dan konseling. Baik, yang pertama yaitu fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi yaitu fungsi untuk membantu petugas-petugas di sekolah, khususnya guru, untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Fungsi penyesuaian yaitu fungsi membimbing untuk membantu peserta didik dalam penyesuaian pribadi dan memperoleh penyesuaian dalam perkembangan secara optimal. Fungsi ini dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi, memahami, dan memecahkan